sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 28 Mei 2021 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan Injil Markus pasal 11 ayat 11-26 yang terdiri dari 3 perikop, yakni Yesus mengutuk pohon ara, Yesus menyucikan bait Allah, dan nasihat Yesus tentang doa. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, Ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, Ia keluar ke Betania bersama ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh Ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau Ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, Ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka kata Yesus kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan Ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu Ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi, asal ia tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan.
Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, Yesus mengusir orang-orang yang berjualan di halaman bait Allah. Nampaknya Yesus marah. Seharusnya bait Allah dijadikan rumah doa, jangan dijadikan seperti pasar, berjualan untuk mendapatkan keuntungan. Nampaknya tidak ada perlawanan atas tindakan Yesus ini, baik dari para pedagang maupun dari imam-imam kepala dan para ahli Taurat. Sebab begitu banyak orang yang mendukung Yesus dan takjub terhadap pengajarannya. Kemarahan Yesus ini rasanya dapat dimaklumi. Bait Allah kok dijadikan pasar untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri pula. Yesus juga marah kepada pohon ara gara-gara Yesus tidak mendapati apa-apa dari pohon itu selain daun-daun saja. Nah, yang ini sulit untuk kita fahami. Mengapa Yesus marah lalu mengutuk pohon ara itu menjadi kering sampai ke akar-akarnya? Apakah karena Yesus sedang lapar lalu marah-marah kepada pohon ara itu? Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Ketika Petrus mempertanyakan perihal nasib pohon ara yang menjadi kering itu, Yesus tidak menjawab, melainkan berkata, "Percayalah kepada Allah. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi, asal ia tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi." Rupanya Yesus ingin menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa atas alam semesta, termasuk berkuasa atas segala tanaman yang tumbuh di bumi. Dan kita mesti percaya akan hal ini, sesuatu yang mustahil menjadi mungkin bagi Allah. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, pohon ara bisa tumbuh menjadi besar dan kokoh seperti pohon beringin. Tingginya bisa mencapai atap bangunan 3 lantai atau bahkan lebih. Baru berumur 1 tahun ia sudah belajar berbuah. Pohon ara ini tidak sulit dirawat, asal cukup air maka ia akan tumbuh dan berbuah. Ia dapat tumbuh di tanah bebatuan atau di tanah yang kurang subur. Maka akan dianggap tidak wajar kalau sampai terjadi pohon ara tidak berbuah, seperti yang disampaikan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah itu. Pemilik kebun berkata, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Lukas 13 ayat 6-9. Yohanes Pembaptis juga menyampaikan hal yang serupa. "Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Lukas 3 ayat 8a dan 9. Kita ini hendaknya seperti pohon ara. Iman kita hendaknya bertumbuh menjadi besar setinggi pohon ara dewasa, agar semak duri tak mampu menghimpitnya. Sekalipun mesti tumbuh di tanah bebatuan, hendaknya iman kita tetap mengakar dengan kokoh, agar kita berulang-ulang kali dapat menghasilkan buah, yakni buah yang rasanya manis dan menyehatkan badan. Kita berbuah setidaknya 2 atau 3 kali setahun, atau bahkan sepanjang tahun kita terus-menerus berbuah. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia menulis, "Buah yang mesti kita hasilkan adalah buah yang sesuai dengan keinginan roh, bukan keinginan daging, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri." Jika kita tidak mampu menghasilkan buah-buah ini, maka kapak akan diambil dari tempatnya dan kita pun akan ditebang lalu dibuang ke dalam api. Menjadi pohon ara yang tinggi besar saja masih belum cukup.
mempunyai banyak daun sehingga nampak hijau dari kejauhan juga belum cukup, sebab pohon dikenal dari buahnya. Maka menjadi penting untuk menghasilkan buah-buahnya, lalu mengundang Kristus datang kepada kita untuk memetik buah-buah yang kita hasilkan. Dengan demikianlah kita akan menjadi miliknya. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 28 Mei 2021. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.